Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Iswan Hamzah. Saya adalah Wideiswara Ahli Muda pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen penganggaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Pemaparan ini merupakan persyaratan atau produk pembelajaran yang dipersyaratkan oleh workshop pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo dan Lembaga Administrasi Negara. Baik, kita akan mulai pemaparan strategi pembelajaran yang telah saya pilih. Strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan strategi pembelajaran manajemen penganggaran. Sebelum kita masuk pada pembahasan strategi pembelajaran manajemen penganggaran, saya akan mengulas bahwa pada dasarnya seperti kita ketahui bersama bahwa agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator terdiri atas 4 agenda pembelajaran. Agenda yang pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda yang kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja. Kemudian agenda yang ketiga adalah agenda manajemen kinerja dan agenda yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Mata pelatihan manajemen penganggaran termasuk dalam agenda manajemen kinerja. Bersamaan dengan mata pelatihan yang lain dalam agenda manajemen kinerja, mata pelatihan manajemen penganggaran disampaikan juga dengan mata pelatihan lainnya yaitu akuntabilitas kinerja organisasi, hubungan kelembagaan, organisasi digital, standar kinerja pelayanan, dan manajemen risiko. Baik, kita akan mengulas mata pelatihan manajemen penganggaran, khususnya strategi pembelajaran mata pelatihan ini. Yang pertama, yaitu deskripsi singkat mata pelatihan. Mata pelatihan manajemen penganggaran membekali peserta pelatihan terkait dengan pemahaman pentingnya perencanaan yang akurat dalam sebuah organisasi pemerintahan, penganggaran yang efektif dan efisien dalam mendanai kegiatan, serta melaksanakan dengan akuntabel. Hasil belajar. Selanjutnya hasil belajar. Setelah peserta mempelajari materi pelatihan ini, diharapkan akan mampu memahami konsep perencanaan dan membuat perencanaan pada level satuan kerja, memahami konsep penganggaran dan menerapkan pada level satuan kerja, serta mampu memahami pelaksanaan anggaran secara akuntabel. Adapun indikator hasil belajar yang diharapkan kepada peserta adalah mampu menjelaskan konsep dan kebijakan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah mampu menguraikan konsep dan kebijakan penganggaran. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menjelaskan manajemen anggaran tingkat nasional. Yang keempat, mengidentifikasi manajemen anggaran tingkat kementerian dan lembaga. Yang kelima, mampu menjelaskan manajemen pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah mampu menguraikan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Materi pokok yang akan dibahas pada mata pelatihan ini terdiri atas 6 materi, yaitu materi pokok pertama konsep dan kebijakan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah konsep dan kebijakan penganggaran. Yang ketiga adalah manajemen anggaran tingkat nasional yang membahas tentang kebijakan fiskal dan penyusunan APBN. Kemudian materi yang keempat adalah manajemen anggaran tingkat kementerian dan lembaga. Materi yang kelima adalah manajemen pelaksanaan anggaran. Dan materi yang terakhir adalah manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Selanjutnya metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan mata pelatihan ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah ceramah interaktif, kemudian yang kedua adalah brainstorming, kemudian yang ketiga adalah diskusi.
Melalui diskusi ini, fasilitator akan menstimulus peserta dengan bahan diskusi berupa video ataupun kasus yang akan disampaikan kepada peserta terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas pada saat ini. Selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu dibagi dalam 3 fase. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada penyajian, dan yang terakhir adalah tahap penutup. Untuk pendahuluan, fasilitator akan memberikan tahapan-tahapan proses pendahuluan. Yang pertama adalah memberikan salam dan perkenalan kepada peserta. Kemudian yang kedua, memainkan ice break singkat kepada peserta agar terjadi pencairan suasana sehingga peserta siap untuk menerima materi. Kemudian fasilitator akan menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan, tujuan pembelajaran seperti yang sudah disampaikan tadi, kemudian indikator hasil belajar. Dan pada sesi pendahuluan ini, fasilitator akan memberikan pretest kepada peserta. Pretest ditujukan untuk mengukur kemampuan awal dari peserta terkait dengan materi manajemen penganggaran. Pretest dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes untuk menghemat kertas. Metode yang digunakan dalam sesi pendahuluan ini yaitu metode ceramah interaktif, brainstorming, dan diskusi. Waktu yang digunakan untuk pendahuluan ini sekitar 15 menit. Kemudian kita masuk pada sesi penyajian pertama, yaitu materi konsep dan kebijakan perencanaan. Materi ini membahas tentang peran pentingnya perencanaan, landasan perencanaan di Indonesia, keterkaitan perencanaan dan penganggaran, logik model sebagai pendekatan dalam perencanaan. Materi ini akan menggunakan metode ceramah, interaktif, brainstorming, dan diskusi. Waktu yang digunakan untuk penyampaian materi ini adalah kurang lebih 45 menit. Selanjutnya masuk pada materi penyajian kedua, yaitu konsep dan kebijakan penganggaran. Pada materi ini, sub pokok bahasan yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama adalah reformasi pengelolaan keuangan negara, konsep dasar pendekatan penganggaran terpadu, kemudian kerangka pengeluaran jangka menengah, dan yang terakhir adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja. Metode yang digunakan untuk mendeliver pembelajaran ini yaitu ceramah interaktif, brainstorming, dan diskusi. Pada sesi diskusi ini, peserta akan diberikan contoh kasus yang terkait dengan permasalahan konsep kebijakan penganggaran. Waktu yang digunakan untuk membahas materi ini adalah 90 menit. Kemudian, penyajian yang ketiga yaitu manajemen anggaran tingkat nasional yang membahas tentang kebijakan fiskal dan penyusunan APBN. Sub pokok bahasan dari materi ini terdiri atas pengertian kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal, asumsi dasar APBN, dan ekonomi makro, penyusunan APBN, serta revisi APBN. Metode yang akan digunakan pada sesi penyajian ketiga ini adalah ceramah interaktif, brainstorming, dan diskusi. Pada sesi diskusi, fasilitator akan memberikan contoh kasus yang akan menjadi bahan diskusi kepada peserta. Waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan sesi ini adalah 60 menit. Selanjutnya penyajian yang keempat, manajemen anggaran tingkat kementerian atau lembaga. Materi yang akan dibahas pada pokok bahasan ini yang pertama adalah hubungan rencana kerja dengan dokumen perencanaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, pemerintah dan kementerian atau lembaga. Kemudian yang ketiga adalah tata cara penyusunan rencana kerja kementerian lembaga. Yang keempat, materi tentang penyusunan anggaran pada satuan kerja.
dan yang terakhir rumusan output kegiatan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, fasilitator akan menggunakan metode ceramah interaktif kepada peserta, kemudian brainstorming dan diskusi. Waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan sesi pembelajaran ini adalah 60 menit. Kemudian yang kelima, materi yang akan dibahas adalah manajemen pelaksanaan anggaran. Materi pokok ini terdiri dari 5 submateri pokok. Yang pertama membahas tentang dasar hukum keuangan negara, kemudian asas-asas keuangan negara, pejabat pengelola keuangan satuan kerja, kemudian konsep pelaksanaan belanja atas beban APBN, dan yang terakhir membahas tentang dokumen dasar pelaksanaan anggaran. Metode yang digunakan masih sama seperti metode pada penyajian sebelumnya, yaitu menggunakan metode ceramah, interaktif, brainstorming, dan diskusi. Pada saat diskusi, fasilitator akan memberikan contoh kasus yang akan menjadi bahan diskusi. Kemudian, waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan sesi ini adalah selama 60 menit. Dan yang terakhir adalah penyajian yang keenam untuk kegiatan pembelajaran dengan materi pokok manajemen perencanaan dan penganggaran daerah. Setelah peserta mempelajari tentang mekanisme dan manajemen penganggaran tingkat pusat, pada sesi ini peserta akan dijelaskan tentang manajemen penganggaran dan perencanaan dan penganggaran daerah yang meliputi 3 submateri yang terdiri dari keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, konsep perencanaan dan penganggaran di daerah, dan pendekatan penyusunan anggaran daerah. Metode yang akan digunakan pada sesi pembelajaran ini masih sama dengan sesi sebelumnya, yaitu ceramah interaktif, brainstorming, dan diskusi. Kemudian, waktu yang akan digunakan adalah 60 menit. Sesi terakhir dari pembelajaran mata pelatihan manajemen penganggaran yaitu penutup. Pada sesi penutupan ini, fasilitator akan mengajak peserta untuk membuat rangkuman bersama terkait materi yang sudah disampaikan dari awal, dari materi pertama sampai materi ke-6. Peserta akan menyampaikan butir-butir rangkumannya. Kemudian, yang kedua adalah fasilitator akan melakukan evaluasi materi melalui post-test menggunakan soal-soal yang telah digunakan pada soal pretest sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta setelah menerima materi. Post-test menggunakan aplikasi Quizzes untuk menghemat kertas. Kemudian, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, fasilitator akan meminta umpan balik dari peserta. Dan pada akhir sesi, fasilitator menutup penyajian materi dengan mengucapkan salam. Demikian penyajian strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen penganggaran yang akan kami sampaikan pada saat pelatihan kepemimpinan administrator di Provinsi Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.